Mungkin gue pesen PD aren ya. Nah, jadi kopi pakai susu sama gula aren. Oke, gue V60 ya. Berarti buatnya tetap di situ kan? Tetap di bar. Ntar kalau itu bisa V70 lah. Kalau yang itu udah habis. Ya, makasih. Thank you, bro. Oke. Dek, terkait dunia usaha tuh nggak terlepas dari tantangan ya. Dalam menjalani usaha tuh udah pasti ketemu apa yang namanya tantangan. Nggak, jalani usaha nggak selalu lancar, pasti ada tantangan dan ujian dan sebagainya lah. Terkait hal ini banyak nih teman-teman muda, teman-teman adik-adik kita nih, ya adik-adik kita juga pastinya. Kita juga masih adik-adik. Ya, adik kakak-kakak kita. Menjalani lalu 3-6 bulan sampai 1 tahun nggak sesuai harapan, lalu dia memutuskan berhenti atau ganti usaha lain. Itu menurut lo gimana sih, Dek? Apa kalau ada yang seperti ini, apa yang sebaiknya dia lakukan gitu? Ya, artinya gini sih, kalau di bidang usaha itu dalam hal ini untuk yang baru mulai ya. Gimana, Dek? Jadi ya nggak perlu khawatir ya. Artinya jangan sampai kita jangan takut kan. Ya, jadi kalau untuk mandiri ya, berdikari itu jangan takut. Jadi yang penting itu tadi. Jadi mulai aja dulu. Nah, tantangan mah nggak mungkin nggak ada juga ya. Mau dibikin nol gimana ya? Iya. Mulai aja dulu dari konsep yang paling sederhana banget. Sempurnakan sambil jalan. Iya. Jadi mulai aja dulu dari yang sederhana banget. Mungkin kalau gue tambahkan, kalau apalagi yang baru banget mungkin deketin dulu sama yang dia suka, ya sesuai passion dia gitu ya. Passionnya, kemudian dikulik dulu, dicari tahu informasinya, baru melangkah. Seperti melangkah. Thank you. Jadi intinya nggak usah takut ya, Dek. Tantangan pasti ada. Jadiin setiap tantangan tuh pembelajaran. Yang gitu. penting mulai aja dulu dan dari yang sesederhana mungkin. Itu aja. Seberapa kali gagal, seberapa kali jatuh itu pasti nggak mungkin nol ya, Dek. Maksudnya pasti ada manfaatnya di masa-masa mendatang. Itu pasti secara nggak langsung bakal menempa mental kita ya kan. Iya. Nah, Dek, bagi anak muda yang ingin menjalani usaha nih, Dek, itu pasti di awal tuh banyak kekhawatiran ya, takut ini, takut itu, ya itu manusiawi ya. Kalau gimana sih, Dek, kalau ingin memulai usaha, menemui hal itu gitu, apa yang harus dilakukan untuk supaya kita bicara sukses berhasil belakangan lah ya, itu kan proses. Bicara memantapkan dulu aja deh supaya dia mulai oke, gue jalanin ini. Terus gimana sih, Dek, menurut pendapat lo? Ya jadi ya satu itu ya harus optimis juga ya. Jadi optimis ya kan, optimis. Dan yang disukai bidangnya. Paling enak begitu ya. Kalau udah suka kayaknya disukai. Kayak akan nggak, ibaratnya nggak pernah capek ya kalau dia suka ya. Nah kemudian ya ilmu sekarang banyak lah ya, jadi dapat di mana aja. Kayak gini gue lagi belajar sama lo juga kan, secara nggak langsung lagi cari ilmu juga ya kan, banyak ilmu itu banyak. Nah kalau itu udah didapat, kemudian soft skillnya gitu kan, kemudian bisnis prosesnya, kemudian keuangannya, gitu kan, manajemennya. Nah itu dipelajari sambil berjalan, insya Allah pasti bisa. Jadi intinya mulai aja dulu dari yang nggak mungkin nggak ada. Kalau udah dimulai baru penyempurnaan bisa sambil jalan. Bahkan sekarang kayak kedai kopi di rumah aja bisa. Benar. Rumah di gang-gang sempit sekarang ada juga. Pakai di teras rumah gitu bisa. Oke, Dek, masih terkait tantangan. Karena ini menurut gua ya selama kita mulai ya dari tahun berapa lah, zaman kuliah udah mulai ya insya Allah kita nggak bisa menghindar atau dari yang namanya itu. Nah dari lu nih, Dek,
Lu pasti pernah gagal juga ya? Iya pasti lah gagal. Apa pembelajaran yang bisa lo dapat dari kegagalan-kegagalan sebelum sayang ini deh? Ya, jadi sebenarnya kalau gagal itu berarti kita harus evaluasi di mana salahnya. Jadi apakah salahnya terlalu spekulasi, ya kan? Apa salahnya nggak tahu salah nggak dapat momentum, gitu kan? Nggak lihat marketnya, nah, atau salah dalam operasionalnya, gitu kan? Atau kesalahan dalam mengelola manajemennya, kira-kira gitu. Jadi dalam kegagalan itu banyak pembelajaran di situ ya? Iya, banyak di situ. Dan kalau gue boleh tambahkan mungkin secara nggak langsung ngebentuk mental kita yang jadi lebih kuat deh ya? Iya, jadi kegagalan itu adalah apa namanya batu Kesuksesan loncatan, ya, batu loncatan untuk loncatan. sukses, gitu. Gagal itu batu loncatan untuk sukses. Oke, balik lagi ke kopi nih dek. Bagaimana prospek usaha kopi di tahun 2021? Masih bagus gak? Masih bagus. Mungkin bagus nggak dan apa alasannya? Masih bagus. Ya karena itu tadi, kayak sekarang aja udah mulai menjamur kedai-kedai kopi itu sampai di rumah, ya kan? Sampai di rumah-rumah. Terus setiap jalan sekarang selang berapa kilometer ada kedai kopi, dan mereka bersaing juga dalam hal sehat ya, artinya rasa, konsep, ya kan? Dan lain-lain. Jadi di 2021 nanti masih jadi primadona juga ya masih bisnis jadi kopi ya, primadona Dek? karena kita baru segmen di kopi itu di paling baru 15-20%. Teman-teman ya yang mau buka usaha kopi semangat dan pasarnya masih sangat terbuka deh ya. Masih sangat terbuka. Oke, dikit lagi habis nih dek. Rencana ke depan apa kira-kira baik di Kava maupun di luar Kava? Oke. Ada nggak? Kalau rencana ya kita satu untuk Kava pasti kita pengen cabangnya berkembang, nambah lagi cabang, nambah lagi mitra, ya, nambah lagi network. Gitu. Kalau yang untuk di luar Kava ya kita kembangin terus apa yang ada di potensi diri kita. Gitu. Kopinya datang nih guys. Nah ini gua Pondok Aren, kopi Kava, jadi kopi V60 susu sama gula aren. yang Ya, ini 70, 80 menyusul ya. mau coba dulu. Aduh, di mana nih? Coba dulu. Kita coba yang manual brew ya. Ini kopinya Orange Bourbon. Tadi V60 ya dek? Ya. Guys. Gokil. Kopi banget bro. Ya kalau pecinta kopi sih pasti seneng tuh yang murni gitu. Tapi kalau yang Buat teman-teman yang tinggal kisaran Ciledug ya ini ya Raden Pateh. Raden Patah dan Bintaro ya. Nih di sini nih. Datang ya. Kalau ini ada Ini kopi gula ada aren. kopi susu gula aren. Cobain dong. Belum minta. Apa namanya? Sedotan dong. Oh, thank you. Gokil sih. Ya memang agak strong sedikit kopinya sih karena Kopinya berasa tapi nggak pahit. nggak baik. Pokoknya bro nggak kalah nih sama yang di mall-mall gede. Iya. Oh tadi rencana Ya, kita pasti berkembang ke cabang-cabang sih. cabang-cabang, mudah-mudahan lancar ya dek. Ya. Oke, hampir habis nih dek. Oke. Apa boleh gak kasih pesan ke mungkin teman-teman yang lebih muda, yang apalagi terutama yang lagi bimbang atau baru mau mulai usaha gimana? Kalau mau mulai usaha gimana sih? Lalu khususnya kalau mau buka kopi, boleh nggak kasih tipsnya? Ya, jadi yang pertama adalah semangat, ya kan? Tetap harus optimis, semangat. Mulai, berani untuk mulai. Mulai sih ya yang Ya, terpenting ya. Yang penting dengan konsep yang sesederhana mungkin. Itu dulu. Terus kalau mengenai kopinya itu belajar dulu, atau bukan hanya belajar tapi kita roadshow dulu deh, datang-datang ke kedai-kedai kopi yang lain gitu. Terus cobain, terus lihat cara bikinnya, terus mungkin belajar juga ada namanya evolution of coffee ya, dari petani, kemudian biji kopi green bean mentah, kemudian di roasting, kemudian untuk grade-nya, kemudian jenisnya, terus baru sampai ke brewing method gitu. Mungkin baru nggak rasa.
mungkin solusi juga kali ya kalau misalnya bisa ketemu mitra yang notabene udah lebih paham kopi deh ya. Iya, itu sih terus terang kalau gue sendiri juga masih belajar. Jadi kan kalau nggak dari nol banget ya, maksudnya knowledge-nya udah 50% lah gitu. Mungkin solusi juga ya. Itu sih tips gue. Oke deh, thank you banget, super banget. Thank you. Super banget paparannya. Gue banyak belajar dari pembicaraan ini, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman yang nonton sekarang. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga Kava makin sukses, lancar, makin banyak cabangnya. Kita semua dan yang nonton di channel ini harus sukses. Amin. Boleh dong ajak subscribe teman-teman gue. Oh ya, jangan lupa subscribe-nya ya, karena Langkah TV ya, karena ya subscribe-nya mungkin tinggal klik aja ya, tapi dampaknya mungkin akan luar biasa. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa abis ini masih ada segmen berikutnya. Kita lebih membahas tentang kopinya Kava dan beberapa alat-alatnya termasuk roasting yang tadi kita sampaikan di awal. Masuk Oke. Untuk roasting. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.